sore hingga redaksi malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Bermasalah rambut yang bisa shampoo atasi? 1. Shampoo kusir atasi 3 masalah rambut. Baru dan super shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum atasi rambut rontok, anti kecobe dan delicate. Super hair pasti dong. Ya, super shampoo. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng tim tempat unik dan cerita seru mancanegara dari kacamata vlogger di penjuru dunia. Kalian akan dipandu mereka menyusuri keindahan, memberi pengetahuan baru yang belum terbayangkan, mengenal sejarah, hingga membeli souvenir khas daerah tempat tinggal mereka. Keliling dunia. Setiap Sabtu jam 9 pagi. Ini baru Trans 7. Trans 7 Digital kini hadir di berbagai kota di Indonesia. Untuk dapat menikmati tayangannya, siapkan dan sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote Anda dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program terbaik kami. Jika DVD tuner sudah tersedia, cukup tekan menu remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Trans 7 Digital siap menemani Anda dan keluarga. Bersama si Gundul, menjelajah Nusantara dengan perspektif yang berbeda. Menghargai kedekatan dari tempat yang jauh di pelosok negeri. Mengolah sumber daya yang terlihat sederhana, namun mempunyai nilai yang kaya. Membaur dengan adat tradisional, menyelaras dengan selera milenial. Jejak si Gundul, setiap hari jam 4 sore. Baru Trans 7. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Mulai dari redaksi pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Redaksi siang, Senin sampai Jumat jam setengah 12 siang. Redaksi sore, Senin sampai Jumat jam 3 sore. Redaksi malam, Senin sampai Jumat jam 11 malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Di tengah upaya para tim penyelamat mengevakuasi bangkai pesawat dan pencarian para korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di perairan Kepulauan Seribu masih menyisakan duka. Tapi di lain pihak juga menyisakan suka. Suka dan duka menyelimuti peristiwa musibah yang menguras air mata. Ada yang suka karena sebagian calon penumpang yang mestinya menjadi penumpang pesawat Sriwijaya batal lantaran terkendala biaya tes PCR. Seperti yang dialami satu keluarga asal Pontianak ini. Atma Budinya melalui Instagram pribadinya bercerita, keluarganya yang total berjumlah 8 orang awalnya akan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Namun lantaran harus menjalani tes PCR dan biaya yang dianggap cukup mahal, mereka pun urung naik pesawat tersebut. 8 anggota keluarga itu akhirnya memutuskan pulang ke Pontianak menggunakan kapal laut dari Tanjung Priok dan membiarkan tiket pesawat mereka hangus. Ia tidak menyangka pengalaman yang cukup menjengkelkan ini justru menjadi anugerah tersendiri baginya dan keluarganya. Tangan Tuhan memang tak bisa diterka ketika menentukan dan menetapkan takdir makhluknya. Seperti yang terjadi pada keluarga Irfan Syahrianto, salah satu keluarga korban pesawat Sriwijaya yang kehilangan 5 anggota keluarganya yang hendak kembali ke Pontianak usai berlibur. Awalnya mereka direncanakan akan terbang dengan pesawat Nam Air pukul 7 pagi. Namun penerbangan dialihkan ke pesawat Sriwijaya SJ182 pukul 14.36. Melalui sambungan telepon,
Irfan menceritakan momen terakhir ketika melepas kelima anggota keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta. Memang segala sesuatu itu sudah dalam ketentuan dan takdir Allah. Harusnya orang tua saya itu pulangnya tanggal 2, diundurlah ke tanggal 9. Harusnya hasil PCR-nya itu keluarnya bisa 2 hari gitu. Tapi keluarnya dalam tempo yang sangat cepat dan semuanya negatif. Kemudian pesawatnya juga diundur dari jam 7 dipindahin ke jam 1.30. Saya melihat memang semua itu seperti sudah Allah atur, dan akhirnya seluruh keluarga saya naik ke pesawat itu. Dan qadarullah pesawat itu juga kecelakaan. Jadi yang mungkin bisa saya sampaikan, kalaulah memang sudah ajal, kalaulah memang sudah maut, ya kita tidak punya kuasa apapun, bahkan tidak bisa dimundurkan sedikit pun atau dipercepat ataupun diperlambat. Jadi kalau sudah takdir Allah, kita hanya bisa tawakal dan menerima itu semua. Ya, ajal manusia memang tidak ada yang tahu. Karena jiwa manusia adalah milik Allah. Dia berhak mengambilnya kembali kapanpun dan dengan cara apapun sesuai kehendaknya. Itu sebabnya ketika ditimpa musibah atau mendengar berita tentang musibah, kita dianjurkan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mengapa? Tidak banyak orang tahu. Sebenarnya kalimat istirja ini bukan sembarang kalimat. Kalimat yang langsung diajarkan Allah SWT kepada Nabi SAW dan tidak pernah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 155. Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Nabi SAW bersabda,